Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Supina, NPM 202207488. Lokal 3B reguler, nomor absen 46. Selanjutnya saya akan membacakan makalah yang saya buat yang berjudul Software Application. Dan saya akan presentasikan pendahuluan tentang makalah saya dulu. Pendahuluan 1. Latar belakang. Komputer biasanya memerlukan perangkat lunak, penunjang yang disebut perangkat lunak, sistem yang akan digunakan untuk mengoperasikan aplikasi perangkat lunak. Adapun perangkat lunak aplikasi adalah program komputer yang mengandalkan perintah-perintah yang disampaikan oleh seorang user atau pengguna komputer agar aplikasi tersebut dapat berjalan sesuai perintah si pengguna tersebut. Software aplikasi dibuat untuk digunakan melakukan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan komputer. Dengan adanya software aplikasi, seorang user atau pengguna komputer dapat mempermudah pekerjaan mereka secara instan dalam bentuk perangkat lunak aplikasi. Terdapat macam-macam software aplikasi: pengelompokan program aplikasi, software aplikasi, penunjang kerja, manfaat, dan software aplikasi itu sendiri dan lain-lain. Dan saya akan lanjutkan ke pembahasan. Bab 2, pembahasan. 1. Aplikasi software. Software aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak, sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer tapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. Suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan sebagai kemampuan komputer tapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. 2. Macam-macam software application. Sekadar diketahui, software adalah suatu perangkat lunak berupa program komputer yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Bisa juga diartikan sebagai data yang diprogram dan disimpan dalam bentuk aplikasi, termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang ada bisa dibaca dan ditulis komputer. Dari jenisnya, software dibagi menjadi 5, yakni freeware atau perangkat lunak gratis, shareware yang menawarkan jangka waktu tertentu sebelum berbayar, firmware perangkat lunak yang ada dalam memori RAID, komersial software berbagai, dan free software perangkat lunak bebas. Namun jenis software tidak sama loh dengan macam-macam software. Nah, sebagai tambahan informasi, berikut macam-macam software aplikasi beserta fungsinya. 1. Microsoft Office. Microsoft Office adalah software aplikasi yang memiliki sejuta manfaat.
Software ini bisa membantumu untuk membuat berbagai jenis laporan, dari laporan sederhana keuangan hingga laporan menggunakan kreasi multimedia yang menarik. Keluarga Microsoft Office memiliki beragam jenis software aplikasi yang mulai dari Microsoft Word untuk mengolah laporan, Microsoft PowerPoint dan untuk mengolah presentasi, Microsoft Excel untuk mengolah data yang melibatkan perhitungan dasar, Microsoft Access untuk merancang data besar, dan Microsoft Outlook untuk membaca surat elektronik dan penjadwalan. B. Adobe Reader. Adobe Reader merupakan perangkat lunak dari keluarga Adobe Acrobat. Software ini memiliki fungsi membaca, mencari, verifikasi, dan menandai secara digital, dan mencetak data dengan format portable, dokumen format, atau PDF. Software ini juga mampu melindungi hak cipta karyamu agar tidak ditiru oleh orang lain. Aplikasi ini sering memunculkan versi terbarunya yang bertujuan untuk memberikan fitur baru dan mengurangi kekurangan pada versi sebelumnya. Namun, hal ini terkadang membuat aplikasi ini menjadi lebih lambat. C. PDF Creator. Tindak jauh berbeda dengan Adobe Reader, PDF Creator memiliki fungsi yang kemungkinan untuk membuat dokumen PDF, namun pada PDF Creator, dokumen PDF yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih profesional. Software ini memiliki keamanan yang baik, yang mampu melindungi file agar tidak dibuka dan juga dicetak. Tak hanya membuat, namun PDF Creator juga dapat mengirim file melalui email dan menghasilkan banyak file seperti JPG, PNG, dan lain-lain. AutoCAD merupakan perangkat lunak komputer untuk menggambarkan 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk keluarga. Produk AutoCAD secara keseluruhan adalah software yang memiliki banyak digunakan di dunia. D. Microsoft Stinger merupakan salah satu antivirus portabel yang digunakan mendeteksi dan menghapus virus tertentu untuk membantu administrator dan pengguna ketika berhadapan dengan sistem yang terinfeksi. Software ini mampu mendeteksi beberapa virus dan membasminya secara lebih gampang jika dibandingkan dengan program antivirus lainnya. Tampilnya yang sederhana membuat aplikasi ini memiliki kelebihan mampu mendeteksi dan memperbaiki file atau sistem yang terinfeksi virus dan malware. Stinger juga memiliki fasilitas scan, kompres file, dan file exe yang bisa ekstrak. Google Chrome. Untuk software ini, pasti kamu sudah sering menggunakan Google Chrome. Adalah software yang digunakan untuk melakukan pencairan di dunia maya. Sebuah peramban web sumber terbuka yang dikembangkan Google dengan menggunakan mesin rendering WebKit proyek sumber terbuka dinamakan Chromium. Google Chrome memiliki beberapa kelebihan yang membuat penggunanya betah. Beberapa di antaranya simple, cepat diakses, memiliki fitur menarik, dan memiliki add-on yang lebih simpel dibandingkan software pencarian lainnya. Adobe Illustrator. Adobe Illustrator merupakan salah satu program editor yang terkenal dalam mempermudah pekerjaan kita. Adobe Illustrator memiliki resolusi hasil akhir yang tinggi. Program ini juga cocok untuk ilustrasi logo dan vektor image lainnya. Bahkan Adobe Illustrator juga memiliki garis yang jelas dan dibantu dengan width jika kamu memiliki file yang cukup besar. Jangan khawatir,
akan kerepotan karena software ini juga mampu untuk load file besar di atas 50 MB. G. Makromedia Freehand. Adobe Freehand. Software makromedia Freehand merupakan aplikasi komputer untuk membuat grafik vektor 2 dimensi diorientasikan untuk pasar pemesanan desktop profesional. Saat ini Macromedia Freehand sudah memiliki versi untuk Microsoft Windows. Aplikasi ini jarang digunakan di Indonesia dan tidak dikembangkan versi terbarunya. Namun kalau kamu mencoba, bisa menggunakan versi lama yang tetap bisa diandalkan dalam membuat berbagai gambar animasi grafis. Corel Draw terdengar lebih familiar dibandingkan Macromedia. Editor grafis ini dikembangkan dan dipasarkan oleh Corel Corporation of Ottawa, Kanada. Corel Draw memiliki kelebihan hasil gambar berbaris vektor yang baik, dukungan format impor-ekspor yang banyak, kemudahan dalam penggunaan dan memiliki banyak tool baik selection, editing, dan pemberian efek. 1. Windows Internet Explorer. Mirip dengan Google Chrome, Windows ini Internet Explorer merupakan sebuah peramban web dan perangkat lunak tak terbatas yang gratis dan Microsoft. Software ini juga disertai dalam setiap rilis sistem operasi Microsoft Windows. Dari 1995, Windows Internet Explorer versi IE8 memiliki tampil yang elegan dan lebih menarik. Salah satu web senior ini memiliki banyak fitur yang membantu meningkatkan kenyamanan dalam melakukan browsing, import-ekspor yang banyak, kemudahan dalam menggunakan, dan memiliki banyak tool baik selection, editing, dan pemberian efek. Software aplikasi terdiri dari program aplikasi, program paket aplikasi, program utilitas, game, internet. Contoh program aplikasi diantaranya Microsoft Office, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Visio, Outlook, dan lain-lain. Software aplikasi program. Software aplikasi atau perangkat lunak. Aplikasi adalah software program yang memiliki aktivitas pemrosesan pemerintah yang diperlukan untuk melaksanakan pemerintah pengguna dengan tujuan tertentu. Program aplikasi merupakan suatu program komputer yang siap digunakan atau siap pakai untuk mengolah data menjadi suatu informasi berdasarkan keperluan si pengguna sendiri. Long program bahasa pengprograman. Pengprograman adalah bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan komputer. Karena komputer memiliki bahasa sendiri, maka komputer tidak akan merespons selain menggunakan bahasa pemrograman. Pemrograman merupakan bahasa komputer yang digunakan untuk menulis instruksi-instruksi dalam program dalam melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh programmer. Bab 3 penutup. 1. Simpulannya adalah berdasarkan uraian bahasa di atas, kita tahu bahwa banyak sekali software aplikasi pada saat ini. Software aplikasi tersebut akan berguna apabila kita mahir dalam mengoperasikannya. Karena kebanyakan orang tahu aplikasi yang mereka gunakan tetapi tidak mahir dalam mengoperasikannya. Jadi pada intinya fungsi software aplikasi adalah membantu manusia dalam mengerjakan suatu di berbagai bidang, berguna, bermanfaat bagi manusia, dapat mengerjakan suatu pekerjaan dengan cepat dan mudah. 3. Saran saya adalah apabila pembaca ingin mempelajari salah satu software aplikasi, mulailah dari basic dasarnya terlebih dahulu.
Jangan mudah putus asa dalam belajar bila ingin mahir dalam mengoperasikan suatu aplikasi. Apabila pembaca telah mahir dalam mengoperasikan suatu aplikasi, jangan lupa ajarkan teman Anda yang memiliki mempelajarinya. Sekian dari makalah yang saya jelaskan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.